Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Destiana Putri dengan NIM 2002011010151. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari mereview sebuah artikel yang berjudul Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Retail Modern, Perspektif Negara Hukum Pancasila, yang ditulis oleh Sri Hartati, Rubianto, dan Ceprudin, diterbitkan di Jurnal Iqtisad. Abstrak. Perlindungan hukum terhadap usaha retail tradisional dalam perspektif hukum negara Pancasila harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sesuai dengan asas Pancasila, perlindungan hukum terhadap usaha retail tradisional dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tradisional dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Negara hukum Pancasila bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Undang-undang yang mengatur tata letak toko retail modern untuk melindungi toko tradisional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap kondisi bisnis dan sosial ekonomi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran toko modern dan toko tradisional. Terlepas dari tantangan implementasi, peraturan ini melindungi usaha kecil dan tradisional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan perlindungan serta menjaga keseimbangan persaingan. Rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, mendorong kerjasama dan harmonisasi modernisasi dan budaya lokal dengan menyatukan gotong royong, solidaritas, dan keragaman. Kerangka kerja ini mencakup lingkungan bisnis yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah ini, penulis menjelaskan bahwa perubahan ekonomi saat ini membawa perubahan yang dramatis, terutama berupa ekspansi retail modern yang sangat pesat. Tampak seperti langkah baru dalam bisnis retail, tetapi berefek merugikan pada retail tradisional, di mana muncul persaingan tidak sehat, karena retail modern didukung oleh sumber daya yang lebih besar dan strategi pemasaran yang lebih agresif. Juga sumber daya finansial dan teknologi yang besar, sehingga menyebabkan penurunan omset tradisional yang cukup mengkhawatirkan. Ini membuat retail tradisional semakin di tepi jurang karena tidak mampu menyaingi dan mengikuti arus perubahan zaman. Sebab itu, penegakan hukum menjadi sangat penting peranannya. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana perkembangan sebaran toko retail modern dan pengaruhnya terhadap toko tradisional. 2. Bagaimana seharusnya hukum mengatur penataan toko retail modern sebagai perlindungan toko tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila. Metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari buku, majalah, hasil penelitian, dan sumber lain yang sesuai, seperti internet, surat kabar, dan lain-lain. Pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan topik pembahasan, di mana penelitian literaturnya melibatkan proses umum seperti identifikasi teori secara sistematis, pencarian literatur, dan analisis dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan rumusan masalahnya mengenai 1. Perkembangan sebaran toko retail modern dan pengaruhnya terhadap toko tradisional, di mana ditandai dengan perubahan revolusi industri. Adanya departemen store pertama seperti Le Bon Marché di Paris tahun 1838 dan Macy's di New York
tahun 1858. Abad ke-20 pada tahun 1916 muncul supermarket Piggly Wiggly yang didirikan di Memphis, Amerika Serikat. Lalu tahun 1956 di Edina, Amerika Serikat, dibuka Center dianggap sebagai pusat perbelanjaan pertama di dunia. Mall ini menawarkan berbagai deretan toko, pusat hiburan, dan pilihan bersantap di dalam satu atap. Dari perubahan ini dapat mempengaruhi toko retail tradisional, di mana kisaran produk dan layanan yang ditawarkan toko tradisional dapat dibatasi. Mereka mungkin tidak dapat bersaing dalam harga dan promosi dengan pengecer modern dengan sumber daya keuangan dan teknis yang lebih besar. Akibatnya, banyak konsumen beralih ke retail modern, meninggalkan toko tradisional dengan tantangan serius untuk mempertahankan daya tarik dan kelangsungan hidup mereka. 2. Hukum pengatur penataan toko retail modern sebagai perlindungan toko tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai negara. Hukum Pancasila yaitu dengan mendorong transparansi usaha melalui Perpres nomor 112 tahun 2007 terkait dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional, perlindungan hak-hak perdagangan tradisional, menekankan pentingnya perlindungan konsumen di samping aspek fisik dan fungsional juga mengatur tata kelola tempat komersial modern yang lebih baik seperti pusat perbelanjaan dan toko modern juga menjadi landasan untuk mendorong inklusi keuangan. Nilai-nilai Pancasila yang sangat penting dalam rekonstruksi organisasi toko modern adalah gotong royong, nilai kebersamaan atau solidaritas, kebinekaan, aspek ekologi, dan tanggung jawab. Rekonstruksi tata letak toko modern harus dapat disesuaikan dan berkelanjutan. Dengan latar belakang tantangan global dan perubahan ekonomi, nilai-nilai Pancasila dapat memandu pengambilan keputusan di mana kepentingan bersama didahulukan serta pembangunan seimbang dan berkelanjutan. Keterbatasan yang ada dalam artikel jurnal tersebut adalah tidak dijelaskan kelebihan daripada toko tradisional lebih jelas. Dalam jurnal ini lebih banyak dibahas bagaimana perlindungan itu harus ditegakkan dan keluhan daripada toko tradisional terhadap adanya ekspansi toko modern. Sehingga terkesan bahwa toko tradisional benar-benar akan sangat terpuruk dan toko modern lebih sangat unggul dalam banyak hal. Disinilah akan terdapat beberapa persepsi bahwa toko tradisional akan sangat kalah telak dari toko modern. Tetapi sebenarnya kita perlu untuk memahami keunggulan daripada toko tradisionalnya. Karena di samping mencegah kebangkrutan toko tradisional karena adanya toko modern, tetapi harus dikembangkan kembali keunggulan-keunggulan toko tradisional yang tidak dimiliki toko modern. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori. Pada bagian kesimpulan ini dijelaskan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran tokoh modern dan tokoh tradisional. Rekonstruksi organisasi tokoh modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, mendorong kerjasama dan harmonisasi modernisasi dan budaya lokal. Masih ada tantangan dalam pelaksanaan undang-undang ini, seperti pemantauan dan pelatihan. Namun, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman penataan tokoh modern untuk menghormati warisan budaya dan mencapai keberhasilan ekonomi melalui kerjasama akan manfaat jangka panjang, di mana juga pembahasan dalam artikel ini bersinggungan dengan fenomena saat ini yang masih sangat kurang dalam penegakan hukum untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat antara tokoh tradisional dan tokoh modern. Karena pada kenyataannya justru pembangunan tokoh modern semakin menjamur bahkan ke daerah pemukiman terpencil, sehingga menggeser tokoh tradisional dalam banyak hal. Karena tokoh modern ini memberikan pelayanan yang sangat nyaman dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat pemukiman terpencil yang biasanya
hanya bisa dinikmati masyarakat di wilayah perkotaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun tidak bisa dimengerti, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.